Hari ini Lei Guo masih memiliki kekuatan petir. Liu Ruyan berkata dengan heran. Tentu saja, keistimewaan buah guntur hari ini adalah kekuatan petir. Saya tidak tahu apakah kekuatan saya akan meningkat setelah makan buah guntur hari ini. Chen Ping menatap langit buah guntur di tangannya, matanya penuh dengan yang dinanti-nantikan. Kamu akan tahu jika kamu mencobanya, kata Liu Ruyan. Tapi Chen Ping menggelengkan kepalanya. Untuk memakan buah guntur hari ini, kamu harus memurnikannya. Tampaknya memurnikan buah guntur seharusnya tidak mudah. Jika kamu melewatkan pertemuan apoteker, kamu akan mendapat masalah. Makanlah nanti. Petik 2. Chen Ping menyingkirkan buah guntur langit lagi. Jika dia melewatkan pertemuan apoteker karena memurnikan buah guntur langit, kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Lagi pula, buah guntur langit sudah ada di tangannya, dan dia bisa memakannya kapan saja, tapi asosiasi apoteker hanya diadakan setahun sekali. Ayo tidur. Liu Ruyan memandang Chen Ping, sedikit tersipu dan berkata. Chen Ping mengangguk, lalu berbaring di tempat tidur melihat ini. Ruyan Liu berbaring di tubuh Chen Ping. Kali ini, Chen Ping tidak menolak. Malam ini, ruangan itu penuh dengan musim semi, dan suara gembira Liu Ruyan terus terdengar. Keesokan paginya, tetua ketiga dan Yihe berjalan keluar ruangan dengan lingkaran hitam di bawah mata mereka. Mereka tidak tidur nyenyak malam itu, dan mereka tidak tidur nyenyak sama sekali. Ketika Liu Ruyan berjalan keluar ruangan dengan wajah bahagia, melihat tetua ketiga dan Yihe, dia langsung tersipu malu, dan bergegas ke samping. Tuan Chen, apakah Anda tidur nyenyak tadi malam? Penatua ketiga memandang Chen Ping yang keluar, dan bertanya dengan sedikit main-main. Untungnya, Chen Ping tersenyum ringan. Lagi pula, mereka semua dari masa lalu, jadi tidak ada yang perlu malu. Masih ada 2 hari lagi sebelum asosiasi apoteker. Saya akan membawa Tuan Chen berkeliling Kabupaten Jialing. Petik 2. Tuan Chen, lihatlah. Apa yang Anda butuhkan di Kabupaten Jialing? Semua jenis jamu langka di sini akan tersedia, beberapa. Petik 2. Tetua ketiga ingin membawa Chen Ping untuk melihat ramuan apa yang bisa menyembuhkan racun di tubuh Yihe. Hanya saja Chen Ping tidak tahu jenis racun apa yang ada di tubuh Yihe sekarang, dan dia tidak bisa mendeteksinya, jadi dia tidak bisa menggunakan obat. Tapi Chen Ping lebih tertarik pada arena di Kabupaten Jialing. Petik 2. Petik 2. Ayo pergi ke arena dan lihat apa yang menarik, kata Chen Ping. Penatua ketiga mengangguk, lalu memimpin Chen Ping dan yang lainnya keluar dari halaman. Tuan Chen, arena mana yang akan kita tuju? Ada 4 arena di Tenggara, Barat Laut, dan setiap arena mewakili dunia yang berbeda. Petik 2. Arena di sebelah timur adalah dari peringkat pertama sampai peringkat ketiga dari keadaan fit, dan arena selatan adalah dari peringkat keempat sampai peringkat keenam. Arena bagian barat adalah untuk peringkat ke-7 sampai ke-8 dari panggung body fitting, sedangkan arena paling utara adalah puncak dari peringkat ke-9 dari tahap pas body. Arena di dalam kota hanya dapat diikuti oleh para biksu dari negara Binaraga, sedangkan arena di luar kota dihadiri oleh para biksu dari negara transformasi. Petik 2. Adapun para beku di masa kesusahan, pertempuran tidak diperbolehkan. Lagi pula, di masa kesusahan, kekuatan mereka tumbuh secara geometris dan kekuatan penghancur mereka terlalu besar. Petik 2. Jika para pembudidaya bertarung di Kabupaten Jialing dengan tergesa-gesa, seluruh Kabupaten Jialing mungkin akan berubah menjadi reruntuhan. Petik 2. Penatua ketiga dengan hati-hati menjelaskan setiap arena kepada Chen Ping. Mungkinkah hanya 2 sisi arena yang bisa bersaing di arena ini? Petik 2. Tanya Chen Ping. Itu belum tentu demikian. Umumnya, kompetisi adalah untuk bertaruh satu sama lain dan untuk memenangkan sumber daya. Jika Anda hanya dapat memasuki ring jika Anda memiliki dendam, maka begitu banyak cincin yang telah lama ditinggalkan. Petik 2. Kata ketiga tetua itu. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung mengerti bahwa arena ini hanyalah lapangan perjudian kecil, tetapi hanya dengan cara ini lebih banyak orang dapat tertarik. Ayo pergi ke ring timur dulu, kata Chen Ping. Lagi pula, dengan keadaan mereka saat ini, mereka hanya bisa pergi ke ring timur. Tetua ketiga mengangguk, lalu memimpin Chen Ping dan yang lainnya menuju ring di timur.
Sepanjang jalan, saya bertemu banyak biksu dari peringkat pertama hingga ketiga dari alam tubuh komposit, dan mereka semua bergegas menuju ring. Setiap orang menatap mata mereka, dan ada banyak diskusi. Kemarin, orang kuat pemurnian tubuh kuno benar-benar kuat. Dia memenangkan 9 pertandingan dalam satu tarikan napas. Kudengar dia memenangkan puluhan juta koin roh sendirian. Lawan dari peringkat keempat alam komposit, diperkirakan bahwa kali ini, dia akan mendominasi ring. Petik 2. Kudengar taruhan hari ini telah mencapai 50 juta koin roh, dan ada banyak sekali jenis batu roh dan tumbuhan, lihat saja. Mari kita lihat apakah ada yang berani menantang. Saya mendengar bahwa orang kuat pelatihan tubuh kuno ini datang dari ujung utara dan melakukan perjalanan puluhan ribu mil. Saya tidak tahu apakah semua orang di sana seperti ini. Para biksu ini berdiskusi sambil berjalan. Satu demi satu, sementara Chen Ping di samping berseri-seri saat mendengarnya. Tetua ketiga, mungkin Sekte Kuali Giok kita akan dapat mengubah pijakan kita di Kabupaten Jialing hari ini. Kata Chen Ping sambil tertawa kecil. Dengan taruhan 50 juta koin roh, ditambah batu roh dan tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya, sama sekali tidak masalah untuk membeli rumah mewah di sini. Dan itu hanya biksu peringkat ketiga dari alam tubuh komposit meskipun Chen Ping adalah biksu peringkat kedua dari alam tubuh yang bugar, jika dia ingin mengalahkan biksu peringkat ketiga dari alam tubuh yang bugar, itu tidak berhasil, bedanya jika dia mengalahkan seorang anak. Tidak peduli orang kuat pelatihan tubuh kuno macam apa dia tidak tahan dengan tamparan Chen Ping. Tuan Chen keluar, saya kira tidak ada yang berani naik ring hari ini. Tetua ketiga berkata sambil tersenyum. Segera, beberapa orang tiba di arena, tetapi daerah sekitarnya diblokir, hanya menyisakan satu pintu masuk dan keluar. Chen Ping sedikit terkejut, tetapi saat ini tetua ketiga telah mengeluarkan koin roh dan menyerahkannya kepada penjaga yang datang ke pintu masuk. Melihat Lingbi, penjaga itu melambaikan tangannya dan membiarkan Chen Ping dan yang lainnya masuk. Daftar pak kalau mau masuk harus bayar dulu biayanya. Petik 2. Tetua ketiga berkata, Chen Ping melihat kerumunan orang di sekitar arena. Biaya masuk yang dibayarkan oleh begitu banyak orang saja mungkin cukup banyak. Pada saat ini, Chen Ping bahkan mengagumi ketajaman bisnis putri Kabupaten Jialing lagi. Chen Ping dan yang lainnya beberapa orang meremas ke tepi arena, lalu melihat ke arena. Saat ini, di sisi arena, ada batu roh dan tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya, dan ada 50 juta roh koin. Ini adalah taruhan untuk arena hari ini. Tanda seru. Dari satu sisi arena, seorang lelaki kuat dari peringkat ketiga dari kondisi bugar, tinggi dan kekar, mengenakan kulit binatang, berjalan ke arena dengan kapak raksasa di tangannya. Ini orang kuat memiliki bau liar padanya, dan tubuhnya memancarkan aura yang dipancarkan bahkan lebih kuat. Chen Ping menemukan bahwa aura orang kuat ini berbeda dari biksu lainnya. Dia tampaknya memiliki aura orc di tubuhnya tetapi itu sangat lemah, dan lebih dari aura ras manusia. Tanpa diduga di dunia surga dan manusia ini, sebenarnya ada pemurnian tubuh kuno seperti itu. Melihat pria kuat di atas ring, Yihe tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut dan berkata, "Kenapa? Apakah Anda mengenal orang-orang ini? Saya merasa aura orang-orang ini berbeda dengan biksu lain, dan mereka sepertinya memiliki aura orc." Chen Ping bertanya pada Yihe. Yihe mengangguk dan berkata, "Benar, pemurni tubuh kuno semacam ini memang memiliki darah ras orc yang mengalir melalui dirinya." Petik 2. Mereka adalah keturunan ras manusia dan ras orc. Kudengar nenek moyang mereka adalah monster beruang es. Petik 2. Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada cara bagi ras manusia untuk bergabung dengan ras binatang? Chen Ping menatap Yihe dengan heran. Lagi pula, itulah yang dikatakan Yihe dan Yixia, dan itu memang tercatat dalam buku-buku kuno klan binatang. Teknik pemurnian tubuh kuno adalah apa yang disebut penggunaan Qi untuk mengangkut kekuatan. Petik 2. Jadi pada mereka, kombinasi ras manusia dan ras orc tidak berpengaruh, tetapi jumlah mereka sangat kecil sehingga saya pikir mereka sudah punah. Yihe menjelaskan. Setelah Chen Ping mendengarnya, dia langsung mengerti bahwa teknik latihan tubuh kuno yang Yihe bicarakan haruslah seni bela diri di dunia sekuler.
Setelah berkultivasi ke tingkat tertentu di dunia sekuler, merobek ruang dan waktu untuk datang ke dunia surga dan manusia, dan kemudian melanjutkan berlatih dengan teknik latihan tubuh, Anda akan membentuk biksu latihan tubuh kuno semacam ini. Namun, kecepatan kultivasi kungfu jenis ini sangat lambat, dan sangat sulit untuk naik ke keabadian, sehingga banyak orang akan memilih aura kungfu. Namun, karena orang-orang ini memiliki bagian dari darah ras binatang, mereka seharusnya tidak cocok untuk teknik energi spiritual, jadi mereka memilih teknik latihan tubuh. Hari ini, akankah seseorang datang ke panggung untuk bertarung denganku? Wajah lelaki kuat itu penuh kebanggaan, dan suaranya seperti ledakan guntur yang besar, berdengung di telinga semua orang. Semua orang memandangi pria kuat di depan mereka, dan mereka semua diam, meskipun taruhannya sangat menggiurkan, tidak ada yang berani naik ke atas panggung. Anda harus tahu bahwa setelah memasuki arena, hidup dan mati ditentukan oleh takdir, kekayaan, dan kehormatan, dan jika keterampilan Anda tidak sebaik yang lain, bahkan jika Anda dipukuli sampai mati, Anda tidak boleh mengeluh. Jadi meskipun orang-orang ini tahu bahwa taruhannya menggiurkan, tetapi jika nyawa mereka hilang, apa gunanya meminta lebih banyak barang? Melihat tidak ada yang naik ke atas panggung, lelaki berotot itu tertawa dan berkata, "Mereka semua pengecut, jadi tidak ada yang berani bersaing denganku. Aku datang ke sini dari jauh. Jika aku hanya membawa kembali benda kecil ini, aku menang, tidak dapat melakukan bisnis." Bahkan jika lelaki kuat itu menertawakan semua orang sebagai pengecut, tidak ada yang berani naik ke atas panggung. Melihat ini, Chen Ping tahu bahwa sudah waktunya baginya untuk maju. Tetapi tepat ketika Chen Ping hendak memasuki ring, sebuah suara tiba-tiba terdengar tidak jauh darinya. "Wagang, aku telah bersamamu selama beberapa hari, dan aku tahu kamu akan datang ke sini untuk bertarung. Mungkinkah kamu orang biadab tidak dapat bertahan dan membiarkanmu datang sejauh ini untuk mendapatkan sumber daya?" Pria dengan kipas lipat melompat ke atas ring. Pria muda itu juga seorang biksu kelas 3 di Body Fit Realm, dan sepertinya dia masih mengenalnya setelah mengikuti pria kuat ini. Setelah Nawagang melihat pemuda itu, dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata, "Gao Qiji, mengapa keluarga Gao Anda selalu bermasalah dengan kami? Di ujung utara, semua sumber daya dikendalikan oleh keluarga Gao Anda. Kami tidak akan bersaing dengan Anda, sampai mati." Dengan wajah penuh amarah, dia menunggu Gao Qiji dengan ganas. Di ujung utara, orang-orang dari keluarga Gao juga ada di sini. Mendengar apa yang dikatakan Nawagang, sesepuh ketiga sedikit terkejut. "Tetua ketiga, apakah kamu tahu apa itu keluarga Gao?" Chen Ping bertanya. "Saya baru saja mendengar bahwa keluarga Gao sangat kuat di ujung utara, tetapi saya tidak tahu." Petik 2. Tetapi tampaknya keluarga Gao memiliki dendam terhadap biksu pelatihan tubuh kuno ini. Kata tetua ketiga, "Sepertinya, mari kita lihat." Chen Ping mengangguk. Pada saat ini, Gao Qiji di atas ring, menghadapi kemarahan Wagu, tidak peduli sama sekali, dan berkata sambil mencibir, "Selama kamu bergabung dengan keluarga Gao saya, akan ada sumber daya yang tersedia, dan kamu tidak punya untuk pergi ribuan mil jauhnya untuk mendapatkan sumber daya." Petik 2. Anda harus tahu bahwa di ujung utara, hanya ada keluarga Gao kami, dan tidak ada yang diizinkan memiliki apapun yang bukan milik keluarga Gao saya. Dan hal-hal yang disukai keluarga Gao saya cepat atau lambat akan menjadi milik mereka. Kami milik keluarga Gao. Kata-kata Gao Qiji dapat digambarkan sebagai sangat gila. Semua orang berbicara tentang kata-kata Gao Qiji, tetapi ujung utara jauh sekali, dan ditambah dengan lingkungan yang keras, tidak ada yang akan pergi ke sana untuk bersaing memperebutkan sumber daya dengan keluarga Gao. Di sisi lain, Chen Ping sedikit muak dengan kata-kata Gao Qiji, tetapi seorang biksu kelas 3 dari alam tubuh komposit berani mengucapkan kata-kata yang sangat arogan. Dapat dilihat betapa sombongnya keluarga Gao di ujung utara. "Brengsek! Keluarga Gao Anda menggertak pria dan wanita dan melakukan segala macam kejahatan. Bagaimana saya bisa bergabung dengan keluarga Gao Anda, bahkan jika klan pelatihan tubuh kuno saya mati, tidak mungkin untuk berkompromi." Tangki ubin meludah keras.